Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah tarawih, salat wajib isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa terasa kita sudah di malam yang berapa? 18 atau 19? 19 atau 20? 21. Kok jadi makin tipis kalau barang ini? Kita ini di malam 18. Yang malam 19 saya nggak tahu tuh dia puasa di mana sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang dekat dengan lebaran atau merasa ada yang hilang dengan hilangnya Ramadan? Nah, silakan jawab dengan sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Haji sudah menyampaikan beberapa hal. Saya mungkin lebih nekanin lagi tentang zakat. Itu jangan dianggap enteng ya, zakat ya. Zakat itu wajib, zakat fitrah wajib. Zakat mal itu tergantung kemampuan. Tapi beliau juga menyampaikan tema saya bukan zakat, tema saya Lailatul Qadar. Jadi terkait dengan Lailatul Qadar, ada ayat-ayat Quran beberapa menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Di antaranya surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di antaranya yang lain ada surat Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundzirin. Dan ayat-ayat lain, wallahu a'lam bishawab. Masyaallah muslimin, dari dua ayat ini aja sebenarnya kalau kita mau merenung Quran ini, Quran itu saking mulianya. Kalau mereka nggak hafal Quran maka amalkan Quran. Kalau nggak juga maksimal ngamalin Quran maka sering-seringlah tadabbur dengan Quran. Nah, adapun yang saya mau sampaikan saat ini adalah tentang tadabbur atau bagaimana kita mengambil pesan-pesan tersirat mungkin tentang Al-Quran itu sendiri yang boleh jadi mungkin beberapa tafsir tidak menjelaskan. Di antaranya adalah Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam yang mulia, malam qadar, malam yang mulia itu turun Al-Quran. Pertanyaannya, malamnya yang mulia apa Al-Qurannya yang mulia? Al-Quran yang mulia. Kalau Al-Quran yang mulia, sepakat kita ya, Al-Quran yang mulia membuat itu malam jadi mulia. Tapi yang perlu diketahui, Al-Quran turun itu tadrijian, yaitu bertahap. Dan setiap Quran turun gak semuanya siang, ada yang malam juga. Berarti malam-malam yang lain yang ketika ada Al-Quran turun, wahyu Allah turun yang selama 23 tahun kurang lebih, berarti setiap malamnya juga mulia dong. Harus sepakat seperti itu ya kan? Nah, tapi di sisi lain Nabi Muhammad SAW juga menceritakan di hadisnya tentang malam Lailatul Qadar yang dispesifikasikan dengan 10 malam terakhir, bahkan dikerucutkan lagi menjadi malam-malam ganjil dan lain-lain. Tapi yang perlu dipahami saat ini adalah jamaah harus memahami bahwa kalau memang Lailatul Qadar ini termuliakan karena Al-Quran, dan yang harus kita pahami, Al-Quran ini termuliakan karena Rasulullah. Bahkan bulan Ramadan juga bisa dimuliakan oleh Allah karena umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan sampai kita jor-joran mengejar yang namanya Lailatul Qadar secara harfiah, tetapi kita meninggalkan konsep menuju Lailatul Qadar secara ma'nawiyah. Maksudnya bahwa kalau kita benar-benar pengen dapat yang namanya Lailatul Qadar, kita harus sadar bahwa pemuliaan Lailatul Qadar itu hakikatnya adalah sebuah hadiah. Boleh jadi karena posisi hatinya yang kurang maksimal, kondisi hati dan pikirannya yang kurang maksimal, dia sholat dalam keadaan menyimpan kesel, dendam, dengki dan lain-lain,
Boleh jadi di malam yang sama, yang itu tentu mungkin malam Lailatul Qadar, ada orang yang dorong gerobak sate malam-malam. Itu boleh jadi dia lebih berhak dapat Lailatul Qadar menurut Allah daripada orang yang duduk dalam masjid yang hatinya dalam keadaan benci yang luar biasa. Jadi yang perlu dipahami adalah substansinya Lailatul Qadar adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu dipahami Lailatul Qadar itu adalah hadiah, dan yang harus kita juga memahami adalah hadiah pasti diberikan kepada orang-orang yang pantas mendapatkan hadiah. Sekarang pertanyaannya, kita sudah belajar belum untuk memantaskan diri kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Masjid Al-Muharram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita perbaiki lagi ibadahnya, perbaiki lagi kondisi hatinya, perbaiki lagi laku-laku spiritualnya, laku-laku spirit dan ritual, semangat dalam ritualnya. Perbaiki lagi semua muamalah-muamalah yang berkaitan tentang ibadah dan lain-lain. Dan semoga segala apapun yang kita sedang perbaiki saat ini bisa mengantarkan kita kepada nikmatnya malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itulah diantaranya yang juga patut kita renungkan dulu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku mendapati malam Lailatul Qadar, maka doa apa nih yang pantas aku sampaikan, kata beliau. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau innaka afun, Engkau adalah Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, dan Engkau juga mencintai konsep memaafkan, maka maafkanlah kami, perkenanlah kami, dan seterusnya. Begitulah kurang lebih. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau belum mampu meningkatkan kualitas, maka belajar meningkatkan kuantitas. Karena berapa banyak orang yang belajar membiasakan sesuatu, maka akan jadi terbiasa, dan dengan terbiasa mungkin dia akan menjadi bisa. Insya Allah semoga kita semua mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, dan semoga puasa kita juga puasa yang diridhoi Allah, puasa yang tidak cuma menahan haus dan lapar, puasa yang tidak cuma menahan segala sesuatu yang dilarang secara jasmaniah. Semoga puasa kita lulus secara ruhani dan jasmani. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, terima kasih, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.